Rekan-rekan juga harus tahu pelanggan itu apa sih? Pelanggan itu adalah R, S, dan P. Apa itu R, S, dan P? Kita tonton setelah intro berikut ini. Yang pertama, pembeli itu adalah raja. Coba, rekan-rekan coba pikirkan, seorang raja, karakternya seperti apa sih? Raja itu memiliki ego yang sangat tinggi. Raja itu memiliki kekuasaan yang besar. Raja itu selalu menuntut kepada bawahannya. Raja itu memiliki otoritas. Dia berhak melakukan apapun karena dia adalah seorang raja. Raja itu adalah sosok yang sangat sempurna dan dia menginginkan kesempurnaan juga dari anak buahnya, dari pelayannya. Dan kita, dropshipper, harus tahu diri. Kita bukan raja, tetapi pelanggan adalah raja kita. Jadi kita harus tahu diri bahwa kita adalah pelayan dari seorang raja. Tetapi ada satu hal yang rekan-rekan ingat. Raja itu memiliki banyak uang, betul? Nah, kita harus melayani sang raja, kita harus tahu diri, dan kita harus mau melayani sang raja. Karena kita menginginkan uang dari sang raja tersebut. Ingat, seorang raja memiliki banyak uang. Kita melayani sang raja demi uang sang raja tersebut. Kita harus memenuhi ego sang raja, memberikan kesempurnaan seperti yang dituntut oleh sang raja tersebut. Yang pertama, kita harus melihat bahwa pelanggan adalah seorang raja. Hal yang kedua, kita harus memandang seorang pelanggan atau pembeli kita adalah seorang sahabat. Coba, apa yang rekan-rekan pikirkan apabila pembeli kita adalah seorang sahabat? Ya, tentu saja. Kita tidak ingin merugikan sahabat kita, betul? Kita tidak ingin mereka menjadi rugi karena apa yang kita berikan. Kita menyayangi sahabat kita. Kita menginginkan supaya sahabat kita mendapatkan yang terbaik. Jadi, jauhkanlah pikiran licik untuk membohongi sahabat kita. Karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan dia. Seorang sahabat, hubungan dengan seorang sahabat harus kita bina terus. Kita harus saling mengisi, kita harus mendengar kritikan dari dia. Dia akan banyak mengkritik kita. Tidak apa-apa. Ingat, seorang sahabat mengkritik kita karena dia sayang, karena dia ingin kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, rekan-rekan harus melihat bahwa pembeli itu adalah seorang sahabat, di mana dia tidak pantas untuk kita rugikan, dia adalah teman baik kita, dan dia akan dengan senang hati mengkritik kita. Tidak perlu dimasukkan dalam hati apabila pembeli kita mengkritik, karena itu adalah masukan yang baik bagi kita. Yang ketiga adalah kita harus melihat pembeli itu adalah calon pelanggan. Calon pelanggan, di mana kita ingin supaya dia terus membeli dengan kita. Setiap dia membutuhkan tas, dia akan membeli terhadap kita. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan pelanggan? Sesederhana ini. Kita memberikan barang yang sesuai dengan apa yang dia beli. Kita membeli sebuah barang dan kita terus kembali ke sebuah toko, membeli sebuah barang tersebut terus dan menerus karena barang tersebut sesuai dengan apa yang kita keluarkan, betul? Tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal. Karena barang itu sebanding dengan uang yang kita keluarkan. Berarti barang itu harus berkualitas baik. Dan beruntungnya rekan-rekan yang sedang menonton video ini, rekan-rekan sedang melihat video dari channel produksi Asar Online, di mana kami memang memberikan kualitas yang terbaik. Selama 10 tahun kami telah memproduksi ribuan tas, di mana kami melayani ribuan klien dengan banyak sekali model yang kami produksi, ratusan klien dari instansi pemerintah hingga swasta, dari perorangan hingga sebuah organisasi atau komunitas. Kami sudah memiliki banyak sekali reputasi dan menghasilkan banyak pelanggan yang puas. Maka, untuk standar kualitas, Anda cukup percaya dengan kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Barang yang memiliki kualitas baik, itu adalah nilai standar, rekan-rekan. Itu adalah nilai standar yang memang harus sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Nah, lalu tugas rekan-rekan apa sebagai seorang dropshipper? Tugas rekan-rekan adalah memberikan
pelayanan. Rekan-rekan tidak perlu memikirkan tentang bagaimana produksinya, bagaimana cara membuat tasnya, tidak perlu. Itu adalah bagian kami, itulah tugas kami. Kita bagi tugas karena kita adalah partner. Rekan-rekan cukup memberikan pelayanan. Pelayanan seperti apa sih? Pembeli kita seharusnya menerima fasilitas layanan yang prima. Itu yang mereka harapkan. Bukan hanya barang, karena barang itu memang harus bagus. Tapi dia ingin nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Yaitu pelayanan. Dan itu adalah tugas rekan-rekan. Pelayanan itu harus baik. Pelayanan itu harus memberikan kenyamanan bagi mereka. Mereka tidak perlu mencari supplier. Mereka tidak perlu memikirkan tentang modelnya. Tetapi mereka bisa berdiskusi dengan rekan-rekan. Mereka tidak perlu menjelaskan barang kepada supplier. Karena cukup berdiskusi dengan rekan-rekan. Mereka tidak perlu bersusah payah memikirkan apakah barang ini akan sesuai dengan permintaan mereka. Mereka tidak perlu memikirkan apakah barang ini akan diterima dengan tepat waktu. Mereka tidak perlu memikirkan apakah barang ini akan sesuai dengan harapan mereka. Jadi, mereka cukup, pembeli itu cukup mengeluarkan uang dan duduk manis, terima beres. Tugasnya rekan-rekan melayani mereka kembali, karena mereka adalah raja. Karena mereka adalah seorang sahabat kita. Mereka juga adalah seorang pelanggan yang akan terus-menerus memesan kepada rekan-rekan. Nah, untuk sampai rekan-rekan bisa sampai di sana, rekan-rekan bisa melayani pembeli dengan baik sehingga menjadi pelanggan, rekan-rekan harus memiliki product knowledge. Rekan-rekan harus memiliki pengetahuan tentang tas. Oleh karena itu, saya sarankan supaya rekan-rekan terus belajar, karena kami membagikan banyak sekali informasi mengenai tas di channel asaronline.com ini. Rekan-rekan teruslah belajar, karena banyak sekali. Apabila rekan-rekan tidak suka nonton video, rekan-rekan bisa baca. Karena di asaronline.com kami pun membagikan banyak sekali artikel yang bisa rekan-rekan baca untuk menambah pengetahuan tentang dunia tas. Jadi, pada saat ada seorang pembeli bertanya kepada rekan-rekan, rekan-rekan siap. Oh, tas, ransel. Ransel seperti apa? Oh, ransel untuk anak SD. Berarti agak kecil. Ukurannya berarti cukup ukuran 40 x 30. Oh, bahannya ingin yang ringan. Oh, kalau begitu saya berikan Cordura, Pak. Oh, untuk apa nih? Ada tulisan seperti apa? Oh, tulisannya satu warna. Berarti saya rekomendasikan menggunakan teknik sablon. Untuk produksi berapa lama? Oh, produksi 1 minggu. Berapa banyak? 50 piece. Sanggup? Sanggup. Apabila rekan-rekan sudah sampai ke tahap sana, maka rekan-rekan sudah bisa memberikan pelayanan yang prima. Dan saya yakin, saya doakan, rekan-rekan memiliki banyak customer yang siap untuk menjadi pelanggan Anda. Apabila rekan-rekan menyukai video seperti ini, rekan-rekan bisa subscribe agar rekan-rekan bisa terus belajar mengenai dunia tas dan belajar menjadi dropshipper yang baik. Rekan-rekan berikan like, berikan informasi yang banyak tentang dropshipper, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Saya Roy Biantoro, kita ketemu di video asaronline.com berikutnya. Terima kasih.